Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rian Graini. Aku Amelia Iza. Aku Milia Nashwa. Aku Dina Pasyani. Jadi kali ini aku dan teman-temanku lagi di salah satu coffee shop di Cilandak, yaitu Teman Lorong. Di Teman Lorong ini masih sangat introvert friendly, dimana buat kalian semua yang mau coba bisa aja langsung ke IG-nya ya. Nah, kita tuh ke coffee shop gini ada yang mau kita bahas nih. Kita mau diskusi bareng lah. Apalagi sekarang kita mau bahas terkait teknologi yang emang lagi dipakai akhir-akhir ini. Bukan sama kalangan muda aja, tapi kalangan tua pun suka pakai. Apalagi sekarang Gen Z ke coffee shop kayak kita gini, pembayarannya udah mudah banget kan. Udah tinggal scan QRIS, itu langsung kebayar. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu kita butuh pemasukan juga dong, dan atau kita butuh uang untuk kita tabung. Nah sekarang tuh nabung itu udah gampang banget ya, udah ada yang jangka pendek, udah buat jangka panjang juga. Jangka pendek kita bisa nabung di M-Banking yang sekarang mungkin semua kalangan udah punya. Nah jangka panjang nih yang masih jarang orang tekuni itu dalam investasi saham. Nah kalian tahu nggak sih tentang investasi saham itu apa? Jadi investasi itu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dalam satu jenis selama periode tertentu gitu gak sih? Nah, sedangkan saham itu kayak instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan di suatu perusahaan. Ya gak sih? Iya. Kalian tahu nggak kalau saham tuh kebagi jadi dua. Jadi apa ada saham biasa atau common stock dan juga ada saham preferred atau preferred stock. Kalian mau tahu apa bedanya? Mau dong. Jadi kalau saham biasa atau common stock itu biasanya saham ini tuh memiliki hak untuk memperoleh dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sedangkan kalau saham preferred atau preferred stock itu si pemegang saham preferrednya ini hanya memiliki prioritas atas pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika perusahaan dibubarkan. Tapi orang-orang biasanya memilih saham biasa karena saham biasa ini memiliki risiko dan risikonya itu kecil, tapi keuntungannya itu yang berpotensi sangat besar dibandingkan saham preferred. Tahu nggak sih kalau di investasi itu juga ada sekuritas. Nah, kamu tahu nggak sekuritas itu apa? Belum sih, belum. Kalau sekuritas itu adalah instrumen keuangan yang bisa diperdagangkan. Nah, contohnya itu kayak saham dan obligasi. Nah, sekuritas ini tuh termasuk dalam saham. Terus kalian tahu nggak sih jenis pasar itu ada dua? Apa aja tuh? Nah, pasar yang pertama itu ada pasar primer, yang kedua itu ada pasar sekunder. Dari kedua pasar ini kita bisa nih ngambil keduanya untuk dijadikan studi kasus. Gitu. Berarti emang investasi saham tuh zaman sekarang emang harusnya tuh orang-orang harus belajar gitu ya. Mungkin kita harus belajar dari studi kasusnya langsungnya, permasalahan investasi saham tuh akhir-akhir ini kayak gimana sih. Nah guys, aku nemu nih satu studi kasus di mana pelaku sahamnya itu gagal ngelakuin investasinya. Dimana nih seorang investor ini ngalamin kegagalan saat nanam investasi atau nanam saham di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Kasus ini juga jadi batu sandungan terhadap upaya self regulatory organization atau regulasi organisasi itu sendiri, khususnya ke Bursa Efek Indonesia. Kalian pasti tahu kan BEI, Bursa Efek Indonesia itu apa. Terus juga dia ngaruh ke bagian dari Bursa Efek Indonesia semuanya, kayak PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dalam mempromosikan pasar modal sebagai wadah investasi yang menguntungkan. Nah, yang menjadi penyebab kegagalannya itu karena adanya manipulasi harga saham. Jadi kita benar-benar harus merhatiin ya kalau harga saham tuh yang benar kayak gimana. Terus indikasi si perusahaan ini dimana itu menjadikan manipulasi itu hal yang biasa. Dapat dilihat pertama, 1 tahun terakhir ini si BEI ini udah berkali-kali nge-suspend atau ngeberhentiin alur investasinya karena emang ngeliat kalau perusahaan ini tuh transaksi investasi sahamnya tuh grafiknya aneh, kayak nggak normal gitu, kadang naik kadang turun banget, jadi nggak wajar lah. Terus pergerakan harganya juga nggak wajar, nggak didukung oleh aksi korporasi dan fundamental keuangan yang solid gitu. Nah, kedua aksi ini jadi backdoor listing yang mengubah lini bisnis perusahaan ini.
Jadinya tuh dari yang tadinya sektor plastik jadi berujung aksi right issues, dimana ini sebenarnya menguntungin si investornya sih, karena investornya juga contohnya ini make saham biasa atau common stock, di mana emang investor ini punya hak untuk memperoleh dan hak suara dalam rapat suara umum, makanya kasus ini bisa dilaporkan ke BEI-nya langsung. Terus juga mereka punya hak untuk menerima nih sisa aset kalau perusahaannya dibubarkan. Nah, untungnya si investor ini dapat aset nih sebanyak 4,68 triliun, lumayan banyak kan tuh. Dan itu jadi salah satu keuntungan si investor ini akan saham yang dia tanam. Kalau bisa dilihat dari kasus ini, dia masuknya tuh ke pasar primer, di mana emang sekuritasnya itu baru dijual ke perusahaan ini aja. Terus penawarannya itu dilakukan sebagai penawaran umum perdana atau IPO oleh perusahaan, yaitu perusahaan ini BEI. Jadi emang di studi kasus ini si BEI-nya tuh untungnya pinter gitu, ngelihat grafiknya yang gak jelas, harganya yang emang gak stabil, jadinya langsung di suspend sama BEI-nya. Nah, kalau menurut kalian kalau kayak gitu resikonya gimana sih guys? Kalau menurut aku sih resiko utamanya itu yang pasti kehilangan modal gak sih, dimana jika harga saham itu turun drastis atau perusahaannya bangkrut, itu investor sendiri bisa kehilangan sebagian besar atau seluruh modal yang diinvestasikan. Nah, yang kedua menurutku resikonya itu volatilitasnya tinggi, dimana saham yang berkinerja buruk cenderung memiliki volatilitas tinggi, yang berarti harga saham dapat berfluktuasi secara tajam dalam waktu yang singkat. Nah, untuk menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian besar. Nah, menurut aku juga ini akan dampak ke psikologis investornya, di mana kalau misalkan kita melihat nilai investasi yang turun signifikan, itu kan dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi investor tersebut kan. Nah, yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di masa depan. Nah, menurutku juga ada likuiditas rendah, di mana saham yang gagal ini seringkali memiliki volume perdagangan yang rendah, yang membuatnya tuh sulit untuk membeli atau menjual saham tersebut tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Nah, yang terakhir ini resikonya itu penghentian perdagangan, di mana dalam beberapa kasus saham yang sangat buruk bisa dihentikan perdagangannya oleh bursa efek, membuat investor tidak dapat menjual saham tersebut. Nah, menurut kalian itu ada gak sih tips and tricks atau remindernya untuk orang yang suka main saham? Kalau dari aku sih ada tips and triknya ya. Beberapa nih. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih investasi saham itu, seperti kayak pengertiannya atau yang tadi kayak resiko yang udah dijelasin, terus juga penyebabnya tuh apa aja, terus juga apa aja sih hal-hal yang harus kita hindari, terus apa yang kita harus lakukan supaya bermain sahamnya itu tuh menjadi tidak kegagalan gitu kan. Terus yang kedua itu pilih perusahaan sekuritas. Nah, pilih perusahaan sekuritas ini harus memiliki pelayanan yang baik, perusahaannya harus yang baik, terus juga biaya transaksinya yang terjangkau, terus pastikan juga aplikasi trading yang digunakan sudah sesuai dengan OJK dan memiliki rekam jejak yang baik. Terus juga pastikan juga perusahaan tersebut keuangannya stabil sehingga lebih aman dalam menjalankan investasi di perusahaan tersebut. Tips yang ketiga yaitu beli saham ketika harga rendah, karena untuk mendapatkan keuntungan maksimal jika harga saham meningkat, saham tersebut udah pastikan bisa kita jual, terus kita juga dapat keuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan saat kita membelinya. Terus tips yang keempat itu ada beli saham saat RUPS atau rapat umum pemegang saham, karena kita bisa tahu nih kebijakan perusahaan yang kita mau taruh sahamnya itu tuh kayak gimana aja, terus akan mempengaruhi juga perkembangan suatu badan usaha, sehingga bisa mengetahui perkembangan perusahaan tersebut apakah baik atau buruk bagi investornya. Terus kalian tahu nggak sih kalau kan orang-orang tuh sekarang kayak ngeliat saham tuh, wah mau nih gue main saham. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya main saham tuh harus hati-hati guys. Nah, ini tuh buat reminder buat kalian semua ya, intinya nih ya, buat kalian semua calon-calon pengusaha yang nantinya akan menjadi pengusaha, dan buat kalian yang lagi nonton, sebelum memulai investasi saham itu harus dipikirin dulu secara matang gimana sih cara mengatur saham yang baik dan benar, dan hindari FOMO. Jangan FOMO kalau misalkan mau main saham, karena kalau FOMO tuh biasanya kan orang-orang bakal terpengaruh dan cuman mau ikut-ikutan aja ngelihat orang yang udah bermain saham tuh berhasil, terus jadi kayak kalau gue ikut main saham berhasil juga nih. Nah,
itu tuh nggak mungkin langsung instan gitu loh caranya. Jadi kalian semua harus mikirin lagi secara matang biar saham yang kalian buat itu, yang mau kalian mainkan tuh nggak gagal ke depannya. Nah berarti bisa kita simpulkan ya, main saham tuh juga nggak semudah itu. Walaupun kalau dilihat nih orang-orang main saham enak banget nih, uangnya ngalir secara nggak langsung, uang yang dia kasih, yang dia dapat ngalir, tapi nggak memungkiri kalau misalnya main saham itu juga ada resiko besar untuk mengalami kegagalan. Contohnya kayak tadi, uangnya nggak balik modal, uangnya juga hilang entah kemana, tiba-tiba perusahaannya bangkrut lah dan segala macam. Jadi buat kita juga yang mau main saham harus teliti juga melihat perusahaannya, apakah aplikasinya udah bersertifikat OJK, itu juga sangat penting guys. Jadi buat kalian yang mau main saham terus cari info yang benar-benar trusted, yang terpercaya, udah banyak digunakan oleh orang-orang. Cari juga sekarang kan sosial media aksesnya gampang tuh buat informasi, jadi pasti nggak akan sulit dapat informasinya. Mungkin perbincangan kita sampai sini aja kali ya. Udah banget nih, dan udah dapat manfaatnya banyak. Oke guys, mungkin segitu aja perbincangan dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Dan buat kalian semua yang masih penasaran tentang B3K ini, bincang-bincang baru kita, jangan lupa komen di bawah ya.